Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera, salam sukacita, salam pemulihan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa dalam program Suara Pemulihan. Dan seperti biasa ketika kita berjumpa, kita juga mau belajar kebenaran firman Tuhan. Yang saya selalu percaya adalah bahwa pada waktu kita membaca, kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan terus memulihkan kita. Firman Tuhan akan mengubah kita, firman Tuhan menguatkan kita, firman Tuhan membaharui kehidupan kita untuk terus mau jadi sama seperti Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa kehidupan kita akan semakin disenangi dan semakin dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan kesempatan kita pada hari ini kita belajar firman Tuhan. Saya angkat tema untuk kita semua pada hari ini, yaitu My Life is Victory. Hidup saya berkemenangan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Kita baca 2 Samuel pasal yang kelima, dibaca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. 2 Samuel pasalnya yang kelima, dibaca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kal di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan mencari lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Haleluya, my life is victory. Hidup saya berkemenangan. Kalau kita bicara tentang kemenangan, itu berarti kita melewati proses perjuangan, kita melewati proses peperangan, atau kita melalui proses suatu pertandingan dan hidup kita menjadi pemenang. My life is victory. Hidup kita adalah hidup berkemenangan. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa Kristen itu identik dengan penderitaan yang disebabkan oleh karena selama kita ada di dunia ini, dalam hidup kekristenan kita, seringkali kita mengalami penderitaan, kita mengalami masalah, kita mengalami pergumulan, kita mengalami intimidasi, kita mengalami ketidakadilan dan lain sebagainya. Tetapi saya selalu percaya Bapak Ibu bahwa apapun bentuk pergumulan dan perjuangan kita, Tuhan yang baik ada di pihak kita dan memberikan kita kemenangan. Haleluya. Kenapa? Karena hidup berkemenangan adalah janji Tuhan bagi kita. Hidup berkemenangan adalah jaminan Tuhan bagi kita. Hidup berkemenangan adalah kepastian yang Tuhan mau kerjakan dan berikan kepada kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, lewat pengalaman Daud mengalahkan orang Filistin dari ayat-ayat yang kita baca ini, maka kita akan pelajari ada beberapa hal yang luar biasa tentang bagaimana hidup yang berkemenangan itu, sehingga kita boleh bersorak bersama, my life is victory. Hidup saya berkemenangan. Yang saya pelajari adalah bahwa hidup kita akan menjadi hidup yang berkemenangan jika yang pertama kita berani dan siap menerima tantangan. Sekali lagi, hidup kita akan menjadi hidup yang berkemenangan kalau apa? Kalau yang pertama kita berani dan siap menerima tantangan. Bapak Ibu Saudaraku, perjalanan hidup manusia di dunia ini adalah perjalanan perjuangan, ya. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita memang ada di dunia yang adalah medan perjuangan hidup yang penuh tantangan dan tidak bisa kita hindari.
Dan yang harus kita lakukan adalah beranilah dan siap untuk terima tantangan. Jangan jadi penakut, karena orang penakut tidak layak berperang dan tidak mungkin jadi pemenang. Jadilah pemberani, saudara. Kenapa? Karena hanya orang berani yang melihat musuh itu kecil dan mudah untuk dikalahkan. Daud punya pengalaman mengalahkan orang Filistin. Daud pernah mengalahkan Goliat, panglima Filistin yang bertubuh besar, yang gagah perkasa, yang kuat, yang membuat pasukan Israel itu ketakutan. Tapi ketika Daud datang di medan perang, ketika kuasa Allah bekerja dalam hidupnya, ketika dia berani untuk masuk ke medan peperangan, firman Tuhan katakan dia melihat Goliat menjadi kecil dan dia melihat kuasa Allah lebih besar dari masalah, kuasa Allah lebih besar dari Goliat, kuasa Allah yang membuat dia menang, dan dia melihat bagaimana hidupnya berkemenangan bersama dengan Tuhan. Jadi hanya orang berani yang melihat bahwa masalah itu, musuh itu kecil dan mudah sekali untuk dikalahkan. Yang kedua, jadilah kita berani. Kenapa? Karena hanya orang berani yang ketika dia maju tidak pernah berpikir untuk mundur, apalagi menyerah. Ya, orang berani seperti itu. Kalau kita maju dalam perjuangan, kalau kita maju dalam suatu pertempuran, kalau kita maju dalam pertandingan iman kita, maka kita menjadi orang-orang yang apa? Yang tidak mudah untuk mundur dan tidak gampang untuk menyerah. Saya percaya kita bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi kita adalah tipe orang yang kuat. Kita adalah tipe orang yang tangguh, karena tujuan peperangan kita adalah kemenangan, ya. Oleh sebab itu, kalau kita rindu supaya hidup kita adalah hidup berkemenangan, maka mari yang pertama, jadilah orang yang berani dan siap menerima tantangan. Jangan jadi penakut. Katakan penakut, oh itu bukan tipeku. Penakut, oh itu bukan diriku. Penakut, oh bukan itu bukan hidupku. Berani, itulah aku, dan aku menjadi lebih daripada pemenang. Yang kedua yang kita pelajari lewat ayat-ayat firman Tuhan dari pengalaman Daud mengalahkan orang Filistin adalah bahwa hidup kita akan menjadi hidup berkemenangan jika apa? Jika kita memandang masalah sebagai jalan keberuntungan, ya. Yang kedua adalah kita memandang masalah itu sebagai jalan keberuntungan. Mungkin saudara akan berkata, pendeta tunggu dulu, penggembala tunggu dulu. Bagaimana mungkin masalah itu membawa keberuntungan? Kalau masalah itu pasti akan membuat saya sakit hati. Masalah itu membuat saya kecewa. Masalah itu membuat saya putus asa, membuat saya rugi, membuat saya tidak beruntung. Bagaimana mungkin pendeta berkata bahwa memandang masalah itu sebagai jalan keberuntungan? Tapi lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yakobus bilang begini dalam Yakobus 1 ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan hanya satu jenis pencobaan, tapi semua pencobaan yang menimpa kita. Yakobus bilang begini, firman Tuhan bilang begini, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Kata kebahagiaan di sini, ya, dalam terjemahan lain dia memakai kata kesukaan atau keberuntungan. Jadi yang mau firman Tuhan katakan seperti ini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan, sebagai satu kesukaan, sebagai satu keberuntungan jika apa? Jika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa masalah itu adalah jalan keberuntungan? Karena memang terkadang Tuhan pakai masalah, Tuhan pakai pencobaan untuk lebih mengkualitaskan kekristenan kita. Haleluya. Karena terkadang Tuhan pakai masalah, Tuhan pakai pencobaan untuk lebih menaikkan level kerohanian kita. Terkadang Tuhan pakai masalah, Tuhan pakai pencobaan untuk membuat kita lebih kuat dalam keberimanan kita. Dan Tuhan juga pakai masalah dan pencobaan sebagai medan perjuangan kita dan menjadikan hidup kita berkemenangan bersama dengan Tuhan. Jadi mari ubah paradigma kita. Kalau lalu kita melihat bahwa masalah itu sesuatu yang memberatkan kita, kalau lalu kita melihat bahwa masalah itu sesuatu yang merugikan kita, kalau lalu kita melihat bahwa masalah pribadi kita, masalah rumah tangga kita, masalah pekerjaan kita, ya, masalah ekonomi kita, masalah kesehatan kita, masalah pergaulan kita, dalam bisnis kita, itu membuat kita hancur. Tapi sekarang dengan firman Tuhan katakan, anggaplah sebagai satu kesukaan,
Agama sebagai satu keberuntungan jika Allah izinkan kita ada dalam pencobaan. Kenapa? Semakin dicoba kita semakin kuat, semakin dicoba kita semakin berkualitas, semakin dicoba kita semakin naik level, dan semakin dicoba hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Yang berikut apa yang kita pelajari dari pengalaman Daud mengalahkan orang Filistin dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang ketiga adalah bahwa hidup kita akan menjadi hidup berkemenangan jika apa? Jika kita hidup dalam urapan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Yang ketiga adalah hidup dalam urapan Roh Kudus. Nah, yang kita pelajari dalam hidup yang diurapi oleh Tuhan dari pengalaman Daud ini adalah yang pertama, bahwa orang yang diurapi oleh Tuhan dibenci oleh dunia. Firman Tuhan katakan pada waktu Daud itu dilantik sebagai raja Israel, dan ketika Filistin mendengar, maka Filistin langsung ambil tindakan untuk mau datang menyerang Daud, datang untuk menghancurkan dan mengalahkan Daud. Tapi firman Tuhan memang katakan orang yang diurapi oleh Tuhan dibenci oleh dunia. Kenapa? Karena dunia tahu orang yang diurapi Tuhan mampu mengalahkan dunia. Katakan amin, haleluya. Orang yang diurapi oleh Tuhan itu mampu mengalahkan dunia. Makanya jangan heran kalau dunia membenci kita, jangan heran kalau dunia menolak kita, jangan heran kalau dunia musuhi kita. Dan sebagai orang yang percaya, sebagai orang diurapi, kalau engkau diurapi oleh Tuhan, maka firman Tuhan katakan engkau mampu mengalahkan dunia. Roh yang ada pada kita, haleluya, lebih besar daripada dunia ini. Dan firman Tuhan katakan roh yang bekerja dalam kehidupan kita dahsyat dan luar biasa, dan itu mampu mengalahkan dunia. Ya, apa yang kita pelajari selanjutnya? Orang yang diurapi Tuhan itu, ya, adalah orang yang punya kekuatan yang besar untuk apa? Tetap bertahan dan menjadi pemenang. Ingin jadi pemenang? Bertahanlah dalam perjuangan hidup. Ingin menjadi pemenang, tetaplah kokoh dalam perjuangan hidup. Walaupun begitu besar gelombang yang harus kita alami, walaupun begitu besar tantangan hidup yang harus kita alami, tetaplah kuat, bertahan dalam Tuhan. Tuhan kita tidak pernah lalai, Tuhan kita tidak pernah berdusta, ya, Tuhan tidak pernah kehilangan akal untuk menolong kita. Telinganya tidak pernah kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Tangannya yang kuat dan gagah perkasa yang hebat tidak pernah kurang tajam untuk mau menolong kita. Tetap kuat dalam Tuhan. Dia adalah Allah yang selalu melihat kita, Dia memperhatikan kita, Dia peduli dengan kita, dan senantiasa Dia mau datang untuk memberikan kita solusi, memberikan kita kekuatan baru. Jadi orang yang diurapi Tuhan, kita punya kekuatan besar untuk bertahan dan menjadi pemenang. Kenapa? Karena memang Allah mau supaya hidup kita adalah hidup berkemenangan senantiasa. Selanjutnya apa yang kita pelajari lewat pengalaman Daud ini? Bahwa orang yang diurapi Tuhan lebih suka bertindak dengan cara dan strateginya Tuhan ketika mengalami dan menghadapi perjuangan hidup. Ya. Jadi orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang lebih suka bertindak dengan caranya Tuhan, dengan strateginya Tuhan. Salah satu hal yang paling penting dalam pertempuran, dalam pertandingan, ya, itu adalah strategi. Strategi itu adalah cara, adalah siasat atau perencanaan yang cermat untuk mencapai suatu sasaran. Dan kalau kita baca dalam Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17, Sefanya 3:17 dibilang begini, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Haleluya. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Allah kita ada di antara kita sebagai pahlawan, sebagai Allah El Gibor yang memberikan kemenangan kepada kita. Jadi Tuhan kita adalah Allah pemenang. Katakan amin. Tuhan kita adalah Allah pemenang yang kuasanya tidak pernah terbatas. Puji Tuhan, kuasanya tidak ada yang dapat membatasi. Tuhan tidak pernah kehabisan konsep. Tuhan tidak pernah kehilangan rumusan atau formula untuk memecahkan persoalan hidup kita. Strategi Tuhan adalah strategi yang paling jitu untuk menghancurkan benteng pertahanan musuh dan membuat hidup kita berkemenangan. Jadi saudara, dalam apapun bentuk perjuangan hidup kita, mintalah, kemudian berserah dan tunduk pada strategi Tuhan. Kalau Tuhan yang atur, tidak akan pernah salah. Ya, Ayub pernah berkata,
Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Ya, dan kita percaya bahwa strategi Allah ya, adalah strategi yang paling jitu. Kalau Dia yang atur segala-galanya, kita akan melihat bagaimana luar biasa yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang dahsyat dan membuat kita bisa bersorak-sorak. My life is victory. Hidupku berkemenangan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kalau mungkin selama ini engkau sementara berperang, kalau mungkin saat ini pun engkau sementara berperang dalam kehidupanmu, engkau sementara mungkin tersakiti, itu perangan dalam batinmu, engkau sementara mengalami tekanan dalam pikiranmu, engkau sementara berperang dalam kehidupan ekonomimu, dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam kehidupan pekerjaanmu dengan kondisi yang belum menentu sampai sekarang ini. Percayalah, Tuhan jadikan hidup kita itu adalah hidup yang berkemenangan. Tapi untuk sampai pada hidup yang berkemenangan, perhatikan baik, sama seperti apa yang dirasakan oleh Daud, sama seperti apa yang telah dilakukan oleh Daud. Yang pertama, beranilah dan siap menerima tantangan. Jadilah pemberani, jangan jadi penakut. Orang penakut tak mungkin menang, orang penakut tak mungkin lihat kemuliaan. Orang berani menang, dan orang berani itu terima mahkota, orang berani itu terima kemuliaan yang daripada Tuhan. Yang berikut, mari coba rubah cara pandang kita untuk melihat masalah kita. Paradigma kita harus berubah, bahwa mari kita memandang masalah bukan sesuatu yang merugikan, masalah bukan sesuatu yang kemudian menghancurkan kita, masalah bukan lagi yang mengintimidasi kita, tapi mari kita pandang masalah sebagai jalan untuk kita mengalami keberuntungan. Karena masalah bawa kebahagiaan, karena masalah bawa kesukaan hidup. Itu akan dimengerti oleh orang-orang yang punya iman dan orang-orang yang menghidup berkemenangan dengan Tuhan. Yang berikut adalah mari kita minta Roh Kudus urapi aku. Roh Kudus penuhi aku dengan kuasa-Mu. Aku tidak bisa jalan sendiri, Roh Kudus. Aku tidak mampu berjuang sendiri. Aku ini lemah, ya Roh Kudus. Mari kita berserah penuh kepada Tuhan dan katakan, Roh Kudus, tuntun aku, bawa aku, bimbing aku di jalan kemenangan-Mu. Karena kita percaya Dia adalah Kristus pengurapan yang agung yang mulia. Dan ketika Dia mengurapi kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang perkasa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang terus melangkah dalam kemenangan dan terus bersorak-sorak dengan suara kemenangan. My life is victory. Dan saya berdoa supaya apapun bentuk perjuangan kita bukan menjadi orang-orang yang kalah, kita bukan menjadi orang-orang yang menyerah, menjadi orang-orang yang mundur, tapi terus maju, berani dan meraih kemenangan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus memulihkan kita semua. Saya rindu berdoa untuk kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan kami ajaib dan luar biasa. Engkau Allah kami, Allah pemenang. Engkau yang telah bangkit mengalahkan maut, Engkau yang telah bangkit mengalahkan kematian. Dan kami tahu kemenangan-Mu adalah kemenangan kami, umat-umat-Mu Tuhan. Kami anak-anak ketebusan-Mu Tuhan. Hari ini kami berkata, my life is victory. Hidup kami berkemenangan karena ada Tuhan yang menjadi pembela kami. Dan kami mohon Bapa di sorga, pulihkan kami, bentuk kami menjadi orang-orang yang berani, yang tidak pernah takut, yang tidak pernah putus asa, yang tidak pernah kecewa, tapi kami terus maju untuk melihat bagaimana Allah membela kami. Kami terima mahkota kemenangan, kami terima kemuliaan yang daripada Tuhan, dan hidup kami adalah hidup yang berkemenangan. Jadikanlah kehidupan kami untuk memandang masalah kami sebagai jalan untuk kami semakin naik lagi bersama dengan Tuhan dalam kekristenan kami, dalam kerohanian kami, dalam iman kami, sehingga benar-benar kehidupan kami melihat masalah sebagai kesukaan, sebagai keberuntungan yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan kami. Roh Kudus urapi kami semua di sorga. Roh Kudus bimbing kami. Roh Kudus kuatkan kami dengan kuasa otoritas yang dari Tuhan. Kami terus melangkah dalam peperangan iman kami percaya dengan strateginya Tuhan, dalam caranya Tuhan, dalam bimbingan tuntunan Tuhan, kami dibawa kepada kemenangan yang sangat luar biasa. Kami bertindak hari ini, kalau ada benteng-benteng pertahanan kuasa kegelapan iblis dalam pikiran kami, dalam hati perasaan kami hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Sikap kami terus diubahkan oleh Tuhan, karakter kami terus dipulihkan oleh Tuhan, kehidupan kami semakin menyenangkan Tuhan, dan kehidupan kami semakin disenangi dan disayangi oleh Tuhan.
Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam peperangan iman kasih kemenangan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkemenangan oleh karena kuasa Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa kita telah diberkati oleh firman Tuhan, kita dikuatkan oleh firman Tuhan, dipulihkan oleh firman Tuhan, dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkemenangan dalam Tuhan. Tetap semangat dengan Tuhan, tetap sukacita dengan Tuhan, pandang Tuhan, fokus dengan Tuhan. Hidup kita dipulihkan jadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.